Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billah. Wa man ittaba'a huda ila yaumil qiyamah amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhwat rahimani wa rahimakumullah. Patut kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada sore hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di majlis yang mulia ini dalam rangka bermajlis taklim. Yang mudah-mudahan dengan bermajlis taklim ini Allah mudahkan jalan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sabdakan, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh jalan, di jalan tersebut dia mencari ilmu, Allah mudahkan jalan dia dengan sebab mencari ilmu tersebut jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan keadaan kita di sore hari ini dimasukkan pula oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kategori orang-orang yang selalu mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, di antaranya nikmat sehat dan waktu luang. Yang kedua, nikmat tersebut banyak dilupakan manusia sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nikmatani mabunun fi ma katsir minan nasasiat wal faru. Ada dua nikmat, yang dua nikmat tersebut banyak dilupakan manusia, yaitu nikmat sehat dan waktu luang. Di antaranya juga nikmat kita sekarang ini. Sekarang ini kita sebagai warga negara Indonesia harusnya kita ini benar-benar termasuk orang-orang yang bersyukur karena standar syukur yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, standar kenikmatan dunia yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW sebenarnya itu ringan. Rasulullah SAW nanti dawuh, man asbaha minkum aminan fi sirbihi. Barang siapa di pagi hari di antara kalian itu aman di dalam lingkungannya. Jadi wong nek lingkungane wis aman, nisbate negara wis merdeka. Ya nisbate rumah tangga gak tukaran mbek bojone, nisbate bermasyarakat gak tukaran mbek tanggane iki. Gak diuber-uber apa jenenge iku? Depoleptor misalnya, iku sudah aman dia nggih. Ini termasuk satu kenikmatan nggih. Jadi barang siapa yang di pagi hari dia aman nggih di lingkungannya, mu'afan fi jasadihi, badannya sehat. Awake sehat, aman, awake sehat. Itu bentuk kenikmatan standar nggih. Standar kebahagiaan, standar kita itu bersyukur, benar-benar bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Terus kemudian indahu qutu yaumih nggih. Di sisinya ada yang dimakan pada hari itu. Wis iso mangan gamane, sing penting iku lingkungane aman nggih. Terus kemudian awake sehat, dina iku iso mangan. Terus Nabi faka'anna ma khizat lahud dunya, maka seolah-olah dia itu nggih terkumpul padanya dunia. Iya, karena apa? Ketika tidak aman, sampean duwe akeh lah, kondisi gak aman, rampok akeh, maling akeh, utawa sampean tukaran mbek bojone duit lah ra iso ayem. Iya duwe duit akeh lah nek tukaran mbek bojone gak iso ayem. Mulane aman ini termasuk aman lingkungan, aman kehidupannya dia itu nggih, termasuk aman dari apa itu tukaran mbek bojone, aman dari tukaran mbek tanggane dan lain sebagainya. Yang penting aman dari debt collector nggih. Nek wong saiki seharusnya itu benar-benar dia itu memiliki dunia nggih. Seolah memiliki dunia menurut Nabi Muhammad SAW. Cuma wong saiki duwite akeh, mangan bahkan 10 dino cukup kanggo 10 dino ya, awake yo sehat tapi hidupe gak tenang. Rasa amane iku hilang. Karena apa? Rata-rata karena kakean utang. Utang riba pisan nggih. Ya. Akhirnya dia sampai apa iku orang diuber debt collector nggih. Itu termasuk di kitab Muyasar menjadi udzur untuk tidak datang jamaah. Mulane hati-hati, mulane kita berlindung dari hutang bener. Kenapa? Karena apa deh? Misalnya
pergane nang masjid. Developer roh iki engko tak parani masjid mesti masjid ono kan ngono. Dengan syarat dia benar-benar tidak mampu membayar. Mulai dhek engko iku nang masjid petuk debt collector gawani Mas, nang masjid. Itu termasuk menjadi udzur iku ning kitab Muyassar karena memang itu berat nggih. Termasuk takut itu. Jadi wong nek utang termasuk mempunyai rasa takut, tidak termasuk mempunyai rasa aman nggih. Apalagi hutang riba nggih. Jadi wong sing mangan riba kaya wong sing kesurupan. Mulane utawa wong sing uga mangan tok sing bantu riba sama nanti hasilnya. Mergo terus ya Nabi ning gone hadis Bulughul Maram ini nanti juga ning bab riba itu hum sawaun nggih. Mereka itu sama bagi yang meminjami, yang pinjam nggih, yang mencatat nggih, semuanya sama terus Nabi sama berdosa. Hum sawaun terus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulane alladzina yaquluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatahabbatu seton koyok kesurupan setan ngantek nek mergawe ra roh rino ra roh wengi. Artine ra roh rino ra roh wengi apa? Ninggalno kewajiban salat ngantekan nggih. Ngantekno ninggalno kewajiban salat nek mergawe mumpeng tapi wayah salat yo gak termasuk di sini nggih. Dia masih ingat nggih. Nah, mulane apalagi ketika kita itu hati kita bisa sebagaimana hati burung malah lebih ringan lagi nggih. Hati burung juga sama seperti itu, makan cuma butuh hari itu saja nggih. Mulane ning gone hadis itu lau annakum tawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqut tayra tagduhi mason wa taruhu bitona. Jadi seandainya kalian benar-benar bertawakal sebagaimana tawakalnya burung nggih. Burung itu pagi-pagi budal dalam keadaan lapar pulang kenyang. Artinya memang di rumah enggak punya makanan. Mulane ketika kula nate dibantah nyatane aku budal mergawe ora oleh duit. Kan ngono. Tapi sampean omah ndek beras to duwe, masa dia makanan nggih. Tawakal burung itu memang benar-benar enggak punya makanan. Nek sampean benar-benar enggak punya makan, sampean keluar pasti dikasih makan oleh Allah Subhanahu wa taala nggih. Kenapa sampean kerja gak oleh duit mulai gagal bahkan mungkin rugi? Nguncen omah jatah 10 dina wae sik ono itu lho. Iku gak termasuk masuk di situ nggih. Masuke sebagaimana zaman sahabat Nabi memang dulu nek omah makanannya gak ono nggih. Metu terus akhirnya dapat makanan seperti itu nggih. Jadi apa itu orang yang tawakal sebagaimana tawakalnya burung, yakni benar-benar pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu ketawakal yang tinggi dengan berusaha ya budal mergawe, ya budal metu, nek ora terus nganggur, mongko ngandalno pasah jenenge itikal. Nek itikal iki wala nek wayahe oleh rezeki gak gelem merga iku itikal, itu tidak dibolehkan di dalam syariat nggih. Bahkan orang-orang yang hatinya seperti burung ini dinas oleh Nabi Muhammad SAW masuk surga nggih. Nabi Muhammad SAW bersabda, yadkhulul jannata aqwamun afidatum mitlu afidatit thair. Jadi masuk surga nggih suatu kaum yang hatinya itu seperti hati burung, yakni hati yang bertawakal. Sampeyan ra duwe duit lah, ra duwe apa? Makanan lah, iku tetap yakin nek metu dikeimangan karo Allah Subhanahu wa taala. Iku apa? Tawakale kaya burung nggih. Aja ngantek awake dhewe mergawe iku akhire nggih dadi apa hambane duit. Duit sing dipikir, apa budal ngaji ki rugi no kowe buka sedina. Duit wae sing dipikir nggih. Bahkan ngantek karena dipikir duit nek oleh duit seneng, nek gak oleh duit muring-muring itu juga tidak boleh nggih. Di dalam hadis Rasulullah bersabda ta'isa abdud dinar nggih. Ta'isa cilaka abdud dinar, hambane duit. Wa ta'isa lan cilaka abdud dirham, hambane duit nggih. In utiya radiya wa ilam yuta sakhita. Jika dia diberi, dia ridho, senang, bahagia. Nek gak dikei duit, dene murka nggih. Maka itu tidak boleh sampean mergawe kok ora kasil gak oleh muring nek muring sampean karo Nabi Muhammad diarani hambane duit. Maka nek wis diarani hambane duit paling tidak yo minimal yo syirik asghar nantinya itu nggih. Hambane duit. Mulane awake dhewe kudu latihan nggih ngikhlasno ati nggih. Ditinggal apa wae sik ditinggal misalnya duwe toko, wayahe salat ditinggal salat ndak ada masalah itu. Harusnya seperti itu, tinggal saja gitu. Wayahe salat wis ana adzan jamaah, budal ade jamaah. Jadi harus seperti itu, ndak ada masalah harusnya. Karena apa? Jatah rezeki wis dijatah karo Allah. Nek pas misalnya iki wayah salat, wayah rame-ramene Ustaz misalnya. Ya gak apa-apa, tinggal tutup rame nih kumang nanti diganti di hari yang lain atau di waktu yang lain oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apa? Rezeki pasti diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iku bolak-balik tak terangno lantamuta nafsun hatta tastakmila rizqaha.
jiwa tidak akan mati sampai rezekinya disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kok pas waktu salat mau wayahe rame wonge gak sido tuku, digenti waktu yang lain oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak mungkin tidak gak ngarah hilang ngono lho. Iku gara-gara wayahe salat cah gak sido oleh, ndak bisa seperti itu nggih. Tetap dikasihkan oleh Allah Subhanahu wa taala, memang jatahe itu. Nah, aja ngantek nggih, taisa abdud dinar, wa taisa abdud dirham, wa taisa abdul khamisah ning hadise ngono iki. Dadi apa iku celaka hambane dinar, celaka hambane dirham, celaka hambane pakaian nggih. Nah, terutama wong wedok-wedok sing dipikir kadang pakaian wae seperti itu nggih. Nah, wis duwe ngantek tumpuk to ngantek ra kanggo iku wis tuku wae ngono. Heeh. Ya ora apa-apa tuku tapi kok liyane dikekno wong liyane ngono. Aja ditumpuk nemen-nemen kakean kok. Nggih. Jadi seperti itu nggih. Sehingga kita nanti itu apa? Kita bisa bahagia nggih. Kita bahagia dengan hanya sekedar aman, dengan sekedar apa itu sehat, dengan sekedar punya makanan satu dan kebahagiaan itu nggih. Seandainya digambarkan nggih, sampean misalnya digambarkan bahagia ya. Mergawe gampang. Duit wakeh, mobil ono. Nggih. Tetangga yo wis apik kabeh. Terus apa neh? Awake yo sehat, bojone ayu, anake nurut-nurut pinter-pinter. Iku wis penak-penake wong urip ning donya. Iku nek dibanding urip ning gone alam barzah besok, iku enak ndi? Lho iya, dibanding ning alam barzah nggih. Urip ning donya wis penak, sak penak saiki sampean wis nyaman penak ngantek wedi mati nggih. Ngantek wedi mati nggih, eman keluargane, eman bojone misale mati. Iku nek pancen sampean nggo iman mati husnul khotimah, sampean amale bener-bener apik lahir batin, mati husnul khotimah iku penak nek wis mati. Iya. Maka iku wong nek bener-bener amale wis apik kudune kendel ngono. Iya, wani mati ora wedi gitu. Moga apa luwih enak ning kono iku. Ning kono iku luwih enak nggih. Mulane nek gak iman ning kono luwih lara timbang karo urip ning donya sak kangelane sak lorone urip ning donya ning penjara lah lho ning donya. Iku isek lara urip ning kuburan nek dhek nek gak iman. Mulane ketika kita iman nggih, hati kita bener-bener baik, amalan kita wis sesuai syariat nggih, bener-bener kita itu diberi anugerah Allah bisa menjalankan syariat itu termasuk tanda dirahmati Allah. Insyaallah iki tanda husnul khotimah dan insyaallah nggih nek wis ketok tanda husnul khotimah sampeyan ning kuburan luwih penak timbang karo ning donya. Ning donya wis penak kaya apa lah iku nek ngerti ngono asline malah enak ning kuburan. Mergo apa nang kuburan dikabarno Nabi nggih ketika wis ditakoki marrobuk waman apa wamadinuk waman nabiyyu wis takoki kan Tuhanmu sapa wis iso jawab nggih. Agama apa iso jawab, terus apa nabimu sapa iso jawab. Terus Allah nggih karo malaikat dikongkon menghamparkan hamparan surga. Terus ning kono dikongkon buka pintu surga nggih. Diluaskan alam kuburnya nggih. Seluas mata memandang. Lho, kan sampean tanahe ning kene ombotane kuburan sampean kan ngono. Terus lagi datang apa itu seorang yang bagus, ya, pakaiannya wangi dan lain sebagainya. Ternyata isi amal solehnya dan dia tenang di situ, bahkan minta dia ditunjukkan tempatnya di surga. Sehingga dia berdoa segerakanlah kiamat. Maka apa setelah alam barzah ini, alam akhirat yakni di surga lebih nikmat lagi dari alam barzah. Padahal alam barzah itu sudah nikmat, dibukakan pintu surga dan wewangian surga sudah masuk di kuburan. Mulane wong-wong sing biyen wis matine juaman kuwi puyen lah nganti saiki, kondisine nikmat mereka itu di sana nggih. Bagi orang yang beriman. Saat itu bisa kunjung-kunjung Ustaz di alam barzah itu. Pamane niliki bapake ibuke padha imane lho nggih. Di dalam sebuah ayat Al-Qur'an nggih, itu memungkinkan mereka bertemu nggih. Sesama orang yang mendapatkan nikmat itu memungkinkan untuk bertemu karena ada riwayat-riwayat baik di dalam Al-Qur'an maupun di dalam hadis nggih. Ada riwayat seperti itu. Cuma apa itu? Cuma mungkin hanya bertemu saja, tidak berkumpul terus mungkin nggih. Karena apa? Karena di dalam riwayat ini selanjutnya dia berdoa, ya Allah, cepatkanlah kiamat agar kita nggih, agar kami itu bisa berkumpul dengan keluarga dan harta kami. Mulane keluarga itu penting nggih. Mulane dzurriyyah itu penting. Ojo mbok arani nasab itu gak penting, nasab itu penting. Sing penting padha imane. Tak kei contoh nggih. Kula pernah baca tafsir juga nggih bahwa apa ku nasab itu penting.
Artinya nek jenengan niku keluargane jenengan beriman kabeh. Terus nanti iku dapat husnul khotimah, nggih. Masuk surga sama-sama masuk surga, namun tingkatnya surga kan beda-beda. Ada yang rendah sampai ada yang tinggi. Dadak sampean duwe bapak sampean di derajat yang tinggi. Sampean sing derajat rendah iso melok ning gone derajat yang tinggi dijak. Dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala berkumpul dengan keluarganya. Sampean duwe putune derajat tinggi, putune sampean kangen mbae dia berdoa kepada Allah minta agar mbae ini bersama dia di derajat yang tinggi. Maka nasab itu sebenarnya penting. Cuma apa yang penting nasab apik ya, dan juga husnul khotimah yakni iman. Kecuali nek kafir baru nasab tidak berguna. Iku nasab pun nanti memberi syafaat juga di sana itu. Mulane wong iki ana perseteruan nasab Ba'alawi dan ngantek apa ana sing saking bencine mbek Ba'alawi bilangnya pun nasab itu tidak penting gitu. Duriya Rasulullah tidak penting. Sebenarnya ketika sampean ternyata nasabnya Rasulullah apa sampean seneng mboten? Seneng gitu loh. Dia mengatakan seperti itu karena dia tidak, dan takutnya orang yang berkata seperti itu orang-orang munafik takutnya nggih. Meskipun kula mboten masalah benarkan Ba'alawi atau tidak, tapi nasab cucu-cucu Rasulullah itu juga penting. Seandainya kula ternyata nasab Rasulullah kula nggih seneng gitu loh. Dan makanya ketika sampean misalnya di antara sampean misalnya terprovokasi anak sing melok benci ambek nasab Ba'alawi, jangan sampai keterlaluan. Jangan sampai nasab itu tidak penting. Duraya Rasulullah lah nek gak apik aja ngono. Kita enggak tahu meskipun duraya Rasulullah kok ternyata kelakuannya gak apik, kok ternyata somben husnul khotimah sing ngerti sapa. Makanya didoakan saja ngono lho. Nah, kita nanti apa iku melihat duriyah Rasulullah seandainya jelek ya kita doakan, dan tidak diikuti kejelekannya seandainya dia baik ya kita doakan pula kita ikuti kebaikannya. Karena duriyah Rasulullah nggih sing kula ngertos niku berbagai di macam tempat kelompok. Nusi ahono ya ngoten ning ahlu sunnah ono kan ngoten, ning kelompok-kelompok yang lain banyak nggih. Makanya duriyah Rasulullah tidak jaminan mengamalkan nggih sunnah secara kafah, tidak jaminan gitu. Ya, cuma kalau ternyata kita itu duriyah Rasulullah sebenarnya juga seneng. Wong dadi anake ustaz wae seneng kok. Dadi anake kiai wae seneng, dadi ternyata mbae ulama seneng kok. Nah nggih dadi anake presiden wae iso ditarik-tarik kok kan ngono. Lha nek cara kula nggih, nek cara kula jangan terlalu aja ngantek. Nasab gak penting aja ngantek. Nasab ku penting juga. Sampai nek mek mantu golek kira-kira anake wong apik toh anake wong elek. Nah, iki mumpung ana mantu. Nggih. Sampean misale golek mantu lho Pak nggih. Golek mantu bocahe padha gantenge, padha apike, padha saleh, sing siji anake mbah-mbahane iku wis apik, sing siji mbah-mbahane elek. Sampean pilih sing ndi? Keluargane sing siji elek, sing siji keluargane apik. Otomatis wong milih sing keluargane apik. Otomatis, apalagi ternyata keluargane orang-orang terpandang, keluargane orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Kemungkinan besar memang akan menjadi baik berkah doane orang tuane dahulu. Artinya apa? Menjadi baik, mungkin mau elek iso dadi tobat sebelum meninggal, iso husnul khotimah, itu kemungkinan nggih. Karena apa? Bahkan Ashabul Kahfi, bahkan apa itu anak yang temboknya miring itu yang dibenarkan karo sinten? Khidir niku. Ini anak ini sing apa abuhuma sholihat terus Nabi Khidir ternyata bapaknya yang ketujuh sudah. Jadi itu berkah doanya bapaknya yang ketujuh. 7 turunan itu masih dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, masih dijaga keturunan oleh Allah. Malah orang soleh itu sampai 7 keturunan, bahkan itu bisa lebih terus. Masih dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala anak-anak wong soleh itu. Mulane jenengan nih seandainya orang tuanya dulu belum soleh, sampean sekarang jadi orang yang soleh, dan itu nanti berpengaruh terhadap anak-anak sampean, kemudian akibat berkah doa ini jenengan itu penting nasab niku nek cara kula nggih. Cara kula penting. Tapi maksudnya yang enggak boleh iku berbangga bangga. Itu yang enggak boleh. Akhirnya ngandalno nasab gak gelem amal, itu yang tidak boleh. Ngoten nggih. Sekarang kita membahas tentang masalah salat nih. Salat itu penting nggih. Karena apa? Karena salat itu masing-masing orang nanti mendapatkan pahala yang berbeda-beda sesuai amalannya nggih. Terus Nabi Muhammad SAW, innar rajula la yansarifu, sesungguhnya seorang laki-laki ada yang dia itu selesai sholat,
Wa ma kutiba lahu illa usyru sholatihi, tidaklah dicatat baginya kecuali 1/10-nya nggih. Tus'uha 1/9-nya, thumunuha 1/8-nya, subu'uha 1/7-nya. Apa iku sudusuha 1/6-nya, khumusuha 1/5-nya, rubu'uha 1/4-nya, terus kemudian sulusuha 1/3-nya, terus kemudian ada yang dicatat oleh Allah nisfuha separuhnya, bahkan di riwayat juga ono sing dicatat sempurna. Makanya kita berusaha nggih belajar mulai dari sekarang ini, yakni bab mawakit waktu-waktu sholat ini dalam rangka menyempurnakan sholat kita. Bukannya sholat kita dahulu tidak diterima, bukan. Sholat itu banyak yang diterima daripada yang tidak ketika kita nanti sudah belajar dari pendapat-pendapat para ulama nggih. Karena banyak perselisihan menurut ulama ini enggak sah karena begini, ternyata ulama yang lain menerangkan oh ternyata sah. Jadi seperti itu nggih. Jadi ini untuk apa? Bukan berarti salat-salat kita dahulu tidak terima, tapi kita menyempurnakan nggih yang belum sempurna. Ngoten nggih. Karena sholat itu termasuk penghormatan kepada Allah tertinggi. Yakni diantaranya ada penghormatan berupa berdiri, penghormatan berupa ruku, penghormatan berupa sujud. Itu penghormatan tertinggi yang tidak boleh diserupakan kepada manusia, yang paling inti di sujud. Nek berdiri masih boleh asal berdiri dalam rangka menyambut, berdiri dalam rangka menolong, berdiri dalam rangka itu boleh, menyambut itu boleh. Tapi nek berdiri murni berdiri dilarang ya. Sebagaimana berdirinya orang-orang kafir itu, yang mulia telah tiba terus berdiri. Nah itu yang tidak boleh ya. Tapi nek sampean misalnya ono ustadz, ono ulama, ono orang tua datang terus sampean ngadeg ngajak salaman berdiri untuk jabat tangan itu boleh. Bedanya di situ. Tapi nek yang mulia telah tiba terus ngadeg geruduk, lah itu yang tidak boleh itu. Nah, menghormat semata-mata berdiri itu yang tidak boleh. Ya, itu termasuk penghormatan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kitabus sholati utai kitab bahas tentang salat nggih. Babul maqit utai bab mertelake tentang waktu-waktu salat nggih. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam iku kala ngendika sinten Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nggih. Mbah Salim santai mawon Mbah Salim, dimulai dari awal nanti sampean membenari salate sesuai ilmune jenengan itu pun ditampa Allah, gak usah kesusu artinya kudu bener langsung total kabeh, belum tentu nggih. Jadi mboten napa-napa nggih. Jadi tetap diterima kalau Allah. Jadi wong berubah itu memang enggak langsung diubah total, enggak langsung. Wong sing kenal sunah pisanan celonane dilingkis dhisik kan ngono. Nggih. Kloncone dilingkis dhisik. Terus suwe-suwe gak betah nglingkis diketok lagi ngono. Dan lain sebagai bertahap nggih. Bertahap, semua hidup itu bertahap. Kita ojo langsung wah iki salatku gak bener terus susah bingung. Ya kita belajar sedikit demi sedikit, nanti nambah sedikit demi sedikit nggih. Nambah nggih. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad kala ngendika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nggih. Waktu dhuhri utawa waktu dhuhur. Iku idza zalat ing dalan nalikane lingsir. Lingsir iki maksude condong nggih dari arah tengah langit nggih menuju arah tenggelam. Dicondong saithik nggih. Condong nggih. Lingsir manane condong nggih. Apa asyamsu srengenge? Wa kana lan apa ana apa dillu rajuli nggih. Ayang-ayange rajul iku katulihi padha mbek dawane. Nek wis dawane padha habis waktu zuhur. Jadi nek mulane asline kan waktu zuhur iku nek ning waktu salat iku nek ning gone ayat Al-Qur'an apa diterangno aqimis sholata liduluki syamsi nggih. Dirikanlah salat karena tergelincirnya matahari nggih. Karena tergelincir sampean melihat gak melihat sing penting matahari wis tergelincir maka itu waktu salat. Mulane apa iku pakai jadwal itu sudah bisa karena jadwal itu menurut hitungannya sudah tepat nggih. Jadi tidak masalah, mulane salat pakai jadwal itu sudah bisa nggih. Karena di waktu-waktu itu sudah nek sampean gak ro jadwale delok wae sampean ning gone srengenge gampang. Mboten niku pasang tanda. Awake dhewe memang saged. Nganjir teng panasan saged. Pokoke luwih saithik nggih, impun saged nggih. Nek wis padha dawane
habis waktu duhur langsung masuk waktu asar nggih. Langsung masuk waktu asar. Jadi waktu asar ku dawane ayang padha ambek awake iku langsung masuk waktu asar. Ya, karena Nabi Muhammad SAW pernah nggih dulu nggih salat asar bersama Jibril di waktu ayang-ayange padha. Nggih, padha. Jadi habis waktu duhur langsung masuk waktu asar, enggak ada jedanya langsung. Jadi apa iku anna Jibrila amman nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa shalla bil asra khina sara dillu kulla syai'in mitlahi. Jadi sesungguhnya Jibril mengimami Nabi nggih pada waktu salat asar itu ketika bayangan itu semacam apa iku orangnya nggih. Jadi wonge dure sakmene bayangane padha, maka iku sudah nggih. Semacam cagak-cagak sakmene dure ayange padha sudah masuk waktu asar. Kenapa waktu-waktu ini benar-benar diperhatikan? Karena sholat di luar waktu itu tidak sah. Sampean sholatnya wis bener, takbirnya bener, doane wis bener, ya sekabehane wis bener, sujudnya wis bener, wis tumakninah. Sing paling penting, sing paling sering ditinggalkan wong itu tumakninah. Nah, ngene. Nek tumakninah ditinggalno jelas gak sah iki. Nah, nek waktu itu yo kita harus. Nek waktu itu pada zaman Nabi yo gak masing-masing wong ndelok waktu srengenge ndak. Waktu itu dipasrahkan kepada Bilal, nih, tukang adzan. Jadi masyarakat secara umum sing penting ono adzan wis salat. Jadi waktu itu sing ndelok, sing goleki wektune iku Bilal. Memang sejak zaman Nabi seperti itu, ora wong goleki dhewe. Belum ada jam. Wallahu taala alam. Mungkin ono jam pasir. Ya, jadi sing ndelok Bilal. Bilal anggere wis waktu adzan, mulai Bilal harus tahu waktu adzan, waktu sholat, sehingga dia adzan itu memberitahu waktu sholat itu Bilal. Ya ini muadzin ya. Terkenalnya ya Bilal, muga sing adzan pertama Bilal ya. Ya, jadi waktu duhur srengenge lengsir sampai ayang-ayang padha iku wektune. Waktu asar nggih ayang-ayang padha habis waktu duhur malam yahdur waktu apa iki mang lanjutan nggih. Kleru ya. Katuli malam yahdur waktu asri, sebelum masuk waktu asar maka itu masih waktu duhur. Terus waktu asri nggih utawi wektune salat asar iku malam tasfarros samsu nggih. Iku malam tasfarros samsu mulai ayang-ayang padha sampai nggih malam tasfarros ing dalem nggih selagi belum kuning apa samsu srengenge saurunge kuning. Nek isih abang isih kenek. Nek wis kuning maksudnya kuning iki piye? Kuningnya maksudnya matahari wis mulai hilang meskipun isih ketok. Iku wis gak oleh asar. Jenenge waktu surup. Pokoke anggere srengenge wis mulai masuk, tek wis waktu asar habis jenenge waktu surup. Maupun masih sinare masih kuning, tapi nek matahari wis mulai masuk, maka jenenge surup. Urung bles, mulane jenenge surup. Dia nyurup itu surup ya. Nggih, nek wis bles lagi masuk waktu maghrib. Mulane waktu surup ikilah keluare setan bertebaran. Mulane disarankan oleh Nabi nggih ketika waktu surut anak-anak kongkon masuk rumah pintu ditutup dengan baca bismillah setan gak iso mlebu. Mulane sampean nang omah kok bengi ternyata kok sumpek kabeh mang mungkin gak mbok tutup waktu surup ana setan mlebu gak gelem metu. Ngoten. Nek kula damel tradisi mulai kelar sunah itu setiap surup pasti tak tutup. Baik dia anak cilik maupun gak. Nek wong Jawa kan dia anak cilik tok. Nek wong Jawa kan dia anak cilik ditutup, tapi nek gak. Nek gak iki memang nek dia anak cilik memang pengaruh langsung ketok anak iku nangisan. Heeh. Tapi nek gak dia anak cilik gak ketara, padahal dekne sumpekan, tukaran mbek bojone, merengutan itu bagian dari gangguan setan sing metu surup mlebu. Kan dia gak rumangsa ono gangguan, padahal iku termasuk gangguan. Nek anak cah cilik jelas biasanya langsung nangisan bocah cilik niku kan ngoten. Mulane niku waktu surupane matahari ketika mulai masuk terus sinare berubah nggih kuning ya wis gak merah lagi, wis gak putih lagi, maka iku wis gak oleh salat asar. Dan gak boleh salat-salat yang lain haram salat. Termasuk sing haram salat jenazah. Salat jenazah enggak boleh juga pas waktu surup iku. Bukan berarti wong kadang salah paham bar salat asar gak oleh salat jenazah, bukan itu maksudnya.
bar salat asar nek wektune isih salat asar waktu salat masih panjang itu boleh salat jenazah. Sing gak oleh salat jenazah iku waktu salat bar salat asar maksudnya waktu surup itu yang tidak boleh itu. Wong kadang salah paham ning ngono sampai ana gegeran perkara ora oleh salat bar asar salat jenazah nganti ana gegeran perkara ternyata salah paham itu. Asar maksudnya suruh. Nggih nek untuk salat apa? Salat jenazah nggih. Bar asal gak ngolehi salat jenazah ning kono mergo ana lafate apa iku menjelang surup. Nanti ada di hadisnya di sini juga ada. Nggih. Enggak boleh nyolati jenazah itu ada juga hadisnya di sini nantinya. Terus kemudian waktu sholatil maghribi lan utahe wektune salat maghrib nggih. Iku malam yaghib nggih. Ing dalam sadurunge surup apa asyafaku mego abang nggih. Ketika wis srengenge wis surup nggih, surup iku kan terus keluar megone rupane abang tapi bola mataharine wis hilang. Iki manjing waktu maghrib tapi sinare masih ada. Itulah waktu maghrib sampai sinare itu hilang. Terus kemudian waktu sholatil isya itu gampang waktu maghrib nggih. Dan itu sepakat para ulama semuanya sepakat sampai mego abang hilang. Terus kemudian setelah itu masuk waktu isya. Waktu sholatil isya utawi wektune salat isya iku ila nisfil laili tumeka maring separone wengi al ausati kang tengah sampai tengah malam. Waktu isya itu sing paling sahih hadise nggih, sing terpanjang itu sampai tengah malam. Habis tengah malam sebenarnya sudah bukan waktu isya. Nah, jangan nganti nglewati tengah malam sampean. Meskipun pendapat termasuk Imam Madzhab masih membolehkan yang ngarani waktu darurat. Ngarani waktu darurat. Tapi sing jelas dalile habis waktunya sudah. Nek kula meyakini yang ini nggih. Jadi akhir salat isya nggih. Menurut Imam Ahmad, Imam Ahmad itu menurut Imam Ahmad dalam salah satu pendapat beliau sepertiga malam pertama itu sudah habis. Yakni kalau saya jam 10, jam 11 sudah habis. Itu menurut Imam Ahmad. Namun di pendapat Imam Ahmad yang lain mengikuti hadis yang separuh malam, yakni tengah malam. Imam Syafi'i juga seperti itu nggih. Di Qaul Jadid beliau nggih, beliau mengatakan sepertiga malam sudah habis. Karena ulama dulu ketika mendengar hadis mereka berfatwa sesuai hadis karena ada hadis sepertiga malam terakhir awal itu kan ada. Nah, jadi pendapat Imam Syafi'i pernah berpendapat juga sepertiga malam pertama itu habis waktu isya dan di pendapat yang lain setengah tengah malam. Maka masuk malam lu jam berapa sampai jam berapa? Malam secara syariat sebenarnya mulai surpe matahari sampai fajar sodik. Sampai subuh itu malam. Secara syar'i seperti itu nih, mulai tenggelam sampai fajar sodik nih, sampai subuh. Itu masuk kategori malam nih. Subuh masuk malam, maghrib masuk malam. Nggih. Subuh sudah nggak masuk malam, sudah fajar sudah habis malam. Nah, boleh batas. Iya, batasannya ya subuh itu malam itu batasan itu. Imsak nek cara anu. Cara apa? Mboten. Imsak iku nek cara imsak mriki lho nggih, iku fajar kadhib. Peringatan. Sik urung les subuh imsak itu nek sini nggih. Imsak itu urung les subuh nggih. Yakni fajar kadhib nggih. Fajar tipuan setan itu. Terus kemudian Imam Ahmad juga berpendapat setengah malam ya, ini tengah malam nggih. Namun jumhur ulama ya, termasuk Imam Madzhab 4 ya, mereka berpendapat ya, setelah habis waktu isya ya, setelah tengah malam itu mereka memasukkan waktu darurat, masih boleh sholat isya sampai fajar. Ning ngarani masuk waktu darurat. Tapi kula tetep nek kula pribadi luwih mantep sampai separuh malam karena dalilnya seperti itu. Yang dikatakan waktu darurat itu apa? Kadang orang ketiduran bangun. Orang ketiduran bangun itu di semua waktu bisa, nggak harus setelah tengah malam ndak. Gitu. Dikatakan waktu darurat. Wallahu taala alam mboten ngertos maksudnya mereka kula nggih.
Karena mereka menyandarkan bahwa habis waktu sholat masuk waktu sholat yang lain nggih, kecuali sholat subuh. Itu mereka mengatakan seperti itu. Cuma ini karena ada hadisnya ini nggih. Niki hadise wa waktu sholatil isya ila nisfil laili al ausati saya dikei ngoten nggih. Jadi waktu sholat isya itu sampai separuh malam. Nggih. Kang tengah, berarti pas tengah-tengah. Berarti seandainya sholat isya jam 1 sudah tidak boleh ya? Ya. Hadis niki jam 1 tidak boleh. Pakai hadis ini ya sudah habis waktu sholat isya. Setelah Waktu darurat. Ya 12 terakhirnya. pertengahan malam. Meskipun para ulama sebagian besar nggih, jumhur ulama mengatakan masih sah dan tidak dikatakan qadha itu. Wa waktu sholati subhi nggih, utawi wektune salat subuh iku min tulil fajri mulai awet metune fajar malam tatlu isyamsu nggih selagine urung metu apa samsu srenge saurunge muncul srengenge maka salat subuh masih boleh. Rawi Muslim wala min hadits Buraidah fil asri wasyamsu baydau naqiyatun wasyamsu tasenge iku baydaun padang naqiyatun kang tur bersih. Wa min hadits Abi Musa wasyamsu murtafi'atun ana dhuwur. Jadi iki bahas masalah salat asar. Mang salat asar iku isih ketok padang, isih ketok terang. Isih ketok putih. Malamnya 10 jam. Gitu. Nun? Napa? Malam itu 10 jam gitu. Oh. Indonesia. Nggih ta. Iya. Nanti subuh batasannya kan jam 4 itu. Jadi sholat asar tadi nggih ning riwayat yang lain apa iku wasamsu baydau naqiyatun. Yakni srengenge iku isih padang, isih putih bersih yakni urung tercampur warna kuning. Mengko wis masuk ana kuninge, dene matahari wis mulai tenggelam wis surup jenenge. Dijelasno ning gone hadis liyane. Wa Nabi Barzah Al-Aslami radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ana sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku yusolli salat sinten Nabi al-asr ing salat asar tsumma yarjiu kemudian bali sinten Nabi summa yarjiu mongko nuwi bali sapa aduna salah sijine kita ila rahlihi maling apa iku omahe ahad fi aqsal Madinah ing dalem luweh ado-adohe kutha Madinah. Wis mulai omahe sing adoh iki nggih. Wasamsu tasrenge iku hayyatun kang pertelo jelas. Jadi bar salat asar mulai iku isih padang to omah nggih. Isih padang. Iki nunjukno salat asar iku ya mang bar habis salat zuhur langsung masuk salat asar. Ini Nabi terus mengerjakan di awalnya. Wa kana sinten Nabi ku yastahibu nggih. Demen sinten Nabi apa ayu akhira. Yen to ngakhirake sinten Nabi minal isya saking salat isya. Nabi nggih seneng ngakhirno salat isya. Wa kan lan sinten Nabi ku yakrahu gedeng sinten Nabi anoma ing turu qabla ing dalem saurunge salat isya. Nabi gak suka tidur sebelum salat isya. Maksudnya piye kok iso gak seneng? Karena apa? Agar tidak kehabisan waktunya nggih. Waktune habis engko nek keturun. Jadi isya lu lagi turu nggih. Tapi yang seneng yang akhir. Non? Yang seneng yang akhir waktu. Terus bisa. Akhir maksudnya mengakhirkan itu akhir sampai enggak sampai tengah malam. Di riwayat yang lain sampai sepertiga pertama. Yakni sekitar jam 10. Seneng cuma tidak dikerjakan Nabi, hanya dikerjakan Nabi sekali-kali saja. Neng hadis hanya sekali kula ngertos hadis dikerjakan Nabi. Karena apa? Apa itu takut memberatkan umat. Jadi termasuk apa itu diantaranya seperti itu nggih. Rasulullah SAW takut memberatkan umat. Jadi ketika takut berat maka kita boleh mengerjakan yang ringan. Gitu. Ketika kita takut keberatan maka boleh mengerjakan yang ringan. Masuk manjing isya ya langsung sholat terus kemudian tidur. Wal hadis salan Nabi tidak suka apa itu jagungan ibadah yang dalam sause isya. Nabi gak seneng jagungan sak bar isya. Jadi bar isya senengane Nabi langsung tidur. Maksudnya bar isya itu ya bar waktu isya. Intinya kan seperti itu. Sebagaimana waktu isya itu paling tidak ya jangan waktu yang terbaik itu jam 10 nek iso aja luweh jam 10 turu kan ngoten nggih. Dan ternyata nggih, ternyata yang disukai Nabi ini nggih tidur setelah sholat isya
itu ternyata tidur situ sangat sehat ternyata nggih. Wong nek turu jam menurut ilmu kesehatan nek turu apa iku melebihi jam 10, 11. iya jam 11 lebih bahkan sampai lebih jam 1 misalkan, maka orang itu akan terserang penyakit. Nggih. Penyakit apa pankreas atau apa itu rusak itu. Ya, jadi karena kerjane pankreas atau apa itu katanya ahline itu kerjane itu sekitar jam 11 sampai jam 1. Jadi jam 11 sampai jam 1 orang tidur, pankreas itu bekerja terus ngoten. Nah nek gak dienggo turu dia gak bekerja, lama-kelamaan rusak, akhirnya gak iso bekerja, maka kok tadi timbul duwe penyakit kolesterol, duwe penyakit apa? Diabetes dan lain-lain itu gara-gara itu banyak begadang. Nih jari Bang Haji, begadang jangan begadang itu. Kan ngoten. Iya nek Ini yang kasihan itu satpam. Kan dia kan enggak pernah tidur. tapi biasanya satpam itu sip-sipan gantian. Jadi tidak terus. Ndak, dia gantian dengan temannya sip sore ngene sesuke nah ganti mungkin 3 hari sekali ganti sip gitu. Bisa ndandani pankreas. Nggih. Iku bahaya iku nggih. Bahaya dan termasuk bahaya ning kesehatan di antaranya minuman-minuman itu juga bahaya loh. Minuman yang bersoda itu juga bahaya nggih. Kula gadah tetangga saiki iku wis cuci darah masih muda. Itu senengane ngombe extra jos, kayak semacam Sprite ngoten niku, sekarang sudah cuci darah. Masih muda. Umure insyaallah malah tuwek kula nek mboten nglentu. Niku aneman-aneman. Makanya kita itu benar-benar jaga kesehatan. Ketika kita sudah tahu misalnya apa kayak Sprite yang mengandung apa soda itu ternyata berbahaya, maka ketika kita tahu bahayanya tinggi seperti itu, bisa jadi itu masuk haram loh nantinya. Nggih. Meskipun mendapatkan level halal, tapi kan itu madorotnya besar. Kalau sudah nyata benar-benar memberi madorot, maka itu masuknya nanti di kategori haram loh itu. Bukan haram karena produk Yahudi, bukan. Haram karena merugikan kesehatan, merusak kesehatan. Karena kesehatan itu disuruh jaga oleh Allah. Kita dikasih sehat itu disuruh jaga. Ketika kita tidak menjaga, kita merusak, maka kita berdosa itu. Kalau sudah gembira itu memang ada sodanya. Iya. Jadi hindari minuman-minuman atau makanan-makanan basah yang tahan lama, paling tidak itu nggih. Nek kula sing tak pikir niku, dadi makanan-makanan atau minuman-minuman yang basah yang tahan lama. Mergo sesuatu yang basah biasanya enggak tahan lama. Coba sampean gawe teh, ya. Teh mbok gawe, mbok cong, sesuk lak wis kecing. Lah iki ana teh setahun gak piye-piye. Gak piye-piye. Yo dihindari saja. Dihindari saja. Mungkin itu nanti berbahaya untuk ginjal kita dan lain sebagainya. Untuk dalam rangka menjaga kesehatan kita, karena kesehatan diberikan oleh Allah disuruh dijaga. Jadi Nabi tidak suka tidur sebelum sholat isya. Dari bar maghrib aja turu ngoten nggih. Mergo kok nang manjing wektu isya nang sholat isya itu. Dan tidak suka nggih jagongan sabari isya. Menurut dokter tadi enggak sehat untuk kesehatan dan merusak kesehatan, tapi hikmah di antaranya agar kita itu bisa tidur dan nanti bisa bangun malam. Nek sampean begadang kok keturun malah iso lewat sholat subuh wae gak tangi. Iku di antara hikmah yang bisa dinalar dan hikmah menurut dokter ya. Menurut dokter mau sehat tenan itu. Mulane hati-hati sampean nek gak penting tenan aja begadang gitu. Ada perlunya. Bang Haji lagi saiki lagi tenar deh perkara nggugat apa? Apa iku nasab alawi. Oh, ono. Nek cara kula apa iki nek cara kula lho nggih, pribadi lho nggih. Nasab alawi iku sah-sah mawon nek cara kula. Meskipun gak gelem tes DNA dan tes DNA misalnya gak tepat itu sah-sah saja karena sudah selama ratusan tahun itu para ulama itu mendiamkan dan mengakui nasab tersebut itu. Sudah ratusan tahun gak ada yang mengelak. Jadi permasalahan karena persaingan. Iya, itu masalah politik saja itu. Masalah politik saja. Persaingan duit. Ben tukaran sakarpe, dia tukaran terus, Salafi berkembang terus. Lho nggih lho, Salafi itu nggih, orang-orang sunnah itu nanti suatu saat tiba-tiba bisa membludak.
tiba-tiba bisa menguasai. Di samping orang-orang yang kenal kajian dan ternyata sunnah masuk karena apa? Sesuai dengan logika juga ya. Dalilnya juga masuk. Itu yang pertama ilmiah. Yang kedua, wong salafi nek wis bener-bener kenal sunnah rata-rata ora wedi anak akeh. Anak akeh aku kenal sing ning pondok-pondok iku wonge ketoke melarat biasa iki yo anake akeh, Pak. Lha sumben saiki koyo ning Pondok Al Furqan wis sekitar 2000 siswa. Lah wong 2000 iku nyebar ke mana-mana duwe anak kabeh. Sumben dedem bludak rasa kuwatir. Nggih. Nggih, anake akeh-akeh iki. Kaya Ustaz sapa? Ustaz sing Al Furqan, Ustaz Sabik itu anake 10. Kemarin aku ketemu tak takoki, anake 10. Yo, perkembangannya pesat, anak 10, anak Ustaz sampai dadi Ustaz kabeh nyebar kemana-mana misalkan. Duwe anak meneh. Makanya gak usah khawatir, kita itu tenang, nggih. Jalan terus insyaallah berkembang gitu. Rasa khawatir. Itu ada demikian Ustaz, saya pernah mendengar. Kenapa Nabi kadang-kadang mengakhirkan waktu sholat setelah itu tidur? Karena sholat ini adalah penghapus dosa. Jadi kalau nanti bar sholat ngobrol-ngobrol neh, meneh apa rasan-rasan wisan dosa neh ngoten nggih. Engko terus lagi turu nggawa dosa ora tangi tibake mati ngoten wae nggih. Dadi mati nggawa dosa ngoten. Iku juga masuk akal niku. Wong iku memang apa iku penelusuran dari hikmah gitu. Menelusuri dari hikmah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hikmahnya banyak sekali bisa ditelusuri. Wa kana lana sinten nabi ku yantafilu bubaran sinten nabi min salatil ghadati saking salat subuh. Hina endel melaken ya'rifu weruh sapa ar-rajul lan jalisau ing tempat duduke rajul. Wa kana lan sinten nabi ku yaqra'u. Jadi nabi buyar sangka salat subuh nggih. Sampai orang bisa melihat tempat duduknya. Mungkin zaman nabi dulu enggak pakai lampu. Salat subuh itu masih gelap. Sampai terang. Berarti menunjukkan disunahkan memperpanjang salat ketika subuh meskipun jamaah. Meskipun jamaah padahal jamaah dikongkon memperingan kan. Tapi nek subuh memang disunahkan untuk diperpanjang nggih. Ojo kok sementing angger kul welek mboten enten aturane teng sunah-sunah Rasul iku. Apa sithik-sithik kul welek ya repot. Wa kana lan sinten nabi ku yaqra maca sinten nabi bisitina kelawan suwida ilal miati sampai 100 ayat. Suwida sampai 100 ayat sekiranya memperpanjang subuh seperti itu nggih. Maka sampean ngimami sampai 100 ayat dibolehkan. Tidak dikatakan memberatkan. Nek anak makmum muni berat iku makmume sing bermasalah. Muttafaqun alaih. Untuk yang panjang itu untuk khusus subuh. Karena apa nek sing yang lainnya jangan panjang-panjang untuk sholat 5 waktu itu. Karena apa? Karena jamaah ngimami gitu loh. Yang ngimami memang disuruh tidak terlalu panjang. Nek subuh memang khusus subuh disunahkan untuk diperpanjang. Wa indahumalan iku tetep ing dalem hadis Bukhari Muslim min hadis Jabir sang hadis Jabir wal isa uta isa iku ahyanan ing dalem pira-pira wektu nggih iku yuqaddimuha nggih dhisik akeh sinten Nabi ha ing isa. Jadi sekali waktu Nabi mendahulukan isa, manjing isa langsung isa. Wa ahyanan lan ing dalem sekali waktu yuakhiruha beliau Nabi mengakhirkan waktu isa. Piye maksudnya ning kene kok iso ngono idara'ahum ing dalem nalika ningali sinten Nabi hum ing para sahabat ijtama'u hale kumpul sapa sahabat ajala mongko gagehake Nabi wa idara'ahum abta'u akhara ngoten nggih. Jadi ketika sahabat wis berkumpul langsung komati langsung Nabi ngimami nek urung Nabi ngenteni sahabat kumpul mulai sampai akhirnya kadang Nabi memang ngenteni sahabat kumpul mulane wong adzan niku aja dikomati nek jamaah urung nglumpukkan ngono asline kan nyeluk jamaah tapi sing repot jamaah ra teko-teko gitu. Tapi pun kesepakatan di jadwal subuh jam sekian sampai jam sekian komat
Mboten napa-napa. Iki sunah mawon. Kesepakatan. Nggih, sunah mawon. Nek cara kula yo gak usah terlalu panjang lah, hanya sekedar apa selesai salat apa iku salat qobliyah ba'diyah ya sudah. Salat qobliyah wis bar ya wis dikomati gak apa-apa. Wong kan wis siap-siap dhisik. Pas adzan krungu adzan kan wis siap-siap. Ngono iku kan karek anu Pak, kebiasaan dikomati cepet biasanya tekone wong ya cepet, nek biasaan ranang dikomati tekane ya lambat ngenteni komat dia terutama sing omahe perek ngompang-ngamping ngenteni komat. Sing kali sing perek. Tapi ya gak apa-apa wong sing perek iku komat lagi teko ya gak apa-apa mergo dhek duwe salat sunah di rumah. Ora kok ngamping tok ora salat ya beda. Maksudnya dhek kan sing ditekankan salat sunah di rumah. Karena salat sunah terbaik itu di rumah. Makanya bagi yang tetangga masjid salat qobliyah iku sing apik di rumah. Tapi nek sing jauh dari masjid sing apik salat qobliyah ya di masjid ngono nek omah dhek keri kan ngoten. Gak ada waktune. Lihat situasi. Tapi ora kok sing nggih omah ora perkara salat sunah kok ya mung ngumpang ngamping tok ngenteni komat kok. Umume ngono kok. Ah timbang ngono ya isih afdol dhek budal nang masjid qobliyah nang masjid timbang karo omah ngenteni tok gitu. Aja dipek ngenteni komate tok tapi salate mboten. Jadi idaro ahum ing dalem nalikane ningali sinten nabi hum ing para sahabat ijtama'u hale kumpul sinten nabi ajala monggake sinten nabi wa idaro ahum lan ing dalem nalikane ningali sinten nabi hum ing para sahabat abtau hale kendu sapa para sahabat yakni rong kumpul akhara mongko ngakhir sinten nabi wa subhu ta'i salat subuh iku kana ana sinten nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku yusolliha salat sinten nabi ing salat subuh bigolasin ing dalam waktu peteng. Dadi sak peteng Nabi wis salat buyar wis padang salate didawakno. Wali muslimin min hadithi Abi Musa fa aqamal fajr. Hina syaqqal fajr fa aqama mongko nglakoni sinten Nabi al fajr ing salat subuh hina indal malakane insyaqqa sigar apa al fajru fajar. Wan nasu hale utai manusa iku la yakadu. Ora perek-perek sapa nas iku yarifu sapa nas ba'dhum sapa ba'dhum sebagian nas ba'dhon ing sebagian liyane. Jadi ketika fajar shadiq iku malam masih gelap sampai sahabat siji mbek sijine gak roh iki sapa rupane. Mulane wong munafik iku abot salat subuh mbek salat isya mergo pada jam Nabi iku gelap. Ora ketok. Dhek butuhe iku ngetok. Nah, ngetok aku melok salat ngono padahal dene butuhe ngetok. Iku wong munafik. Mulane cirine wong munafik mergo ra ketok pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam peteng nggih. Peteng nih dan bahkan para sahabiah juga dulu sholat subuh itu sampai pulang itu tidak diketahui oleh sahabat-sahabat yang lain. Wallahu taala alam ya. Wa an Rafi ibn Khadijin radhiyallahu anhu qala kunna ana sapa kita iku nusolli salat apa kita al maghrib yang salat maghrib. Ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam serta Rasulullah sallallahu fayang sorifu mongko bubaran sapa aduna salah sijine kita wa innahu lan saat temen ahad iku layu besirung teman-teman ningali sapa ahad mawaki anablihi ing panggonan tumebane panai ahad muttafaqun alaih. Jadi salat maghrib ku Nabi nggih salat maghrib ku isih keadaan padang. Sing penting srengenge wis surup langsung salat maghrib. Jadi iki termasuk dalil nggih apa iku disunahkan menyegerakan salat maghrib nggih di awal waktu pokoknya sekali surup bahkan bar salat iki sek ketok sek padang. Maka itu disunahkan menurut hadis ini. Pujian suwi era kaprah. Pujian niku oleh asline pujian, cuma sing gak oleh iku ning speaker, mbrebeki wong liya iku sing gak oleh. Nek pujian sampean ning kono mbek ngenteni salat, maca selawat, ngenteni salat, maca Al-Qur'an, ngenteni salat, sampean ngomong mbek kancane, ngenteni salat sunah, ngenteni salat sampean maca-maca syair, itu boleh sebenarnya. Ojo kok pujian gak oleh, bid'ah bukan seperti itu. Sing ndak boleh itu dikeraskan suaranya mengganggu orang lain. Bahkan maca Al-Qur'an pun dikeraskan ndak boleh mengganggu yang lain. Itu sebenarnya seperti itu. Mbek ngapalno misale nggih ngenteni salat mbek ngapal-apalane duwe kapalan nanduman kitab misale. Kan kitab yo nandum pakai syair-syair.
Itu boleh. Nggih pemilihan maghrib wonten nggih. Esuk salat tahiyatan masjid waktu beradzan maghrib. Yo nek tahiyat yo lagi masuk masjid langsung tahiyat. Ba'da adzan. Ba'da adzan Maghrib terus nggih. tahiyat masjid asal. Baru masuk masjid. Nek baru masuk masjid beradzan yo tetep boleh to. Tahiyat masjid. Terus niku imame susu terus ngimami. Oh mboten nek imame langsung ngimame kita langsung ikut, enggak usah tahiyat masjid. Jadi ngenten, ini penting juga nggih jenengan ketika masuk masjid, sholat tahiyat masjid, kok urung oleh sak rakaat, wis qomat, sampean batalno melok jamaah. Tapi nek wis oleh sak rakaat, tinggal sak rakaat kira-kira ngatasi gak keri rakaate imam barno. Ngenten nggih. Jadi gak langsung dibatalno enggak. Jadi ndelok keadaan. Nek sampean karek sak rakaat wis rakaat kedua kok dikomati terus secara perkiraan itu ngatasi gak keri rakaat pertama imam, maka teruskan sampai salam terus lagi ikut masuk jamaah mengikuti rakaat imam yang rakaat pertama. Tapi nek lagi Allah lagi takbir rakaat pertama rong klakon wis komat nek mbok terusno kowe keri rakaat pertama imam, maka lebih baik dibatalkan. Makanya ning nggon hadis tidak ada salat setelah iqamah selain salat jamaah itu. Bape niku imame niku waktu masuk langsung komat. Nggih, mboten apa-apa. Jenengan batalno nek kira-kira gak ngatasi. Nek ngatasi diterusno, nek gak ngatasi dibatalno, tergantung keadaan nggih. Dan tetap mendapatkan pahalanya. Karena sholat bersamanya tadi sudah dimulai, kita tetap melanjutkan. Tetap melanjutkan asal diperkirakan ngatasi. Nggih. Nonton surat mulai. Tapi kok imame mboten ngenteni dulu mboten. Mboten. Makmum iku sing tunduk mbek imam. Aja imam kon ngenteni ki nek salat sunah aja dinteni dhisik mboten. Makanya di hadis itu disuruh membatalkan nggih. Tidak ada salat artinya itu bukan disuruh tidak ada salat. yakni tidak ada mengawali salat. Nek wis kadung salat nek kira ngatasi diterusno ngoten. Maksudnya tidak ada salat, tidak mengawali salat. Wis qomat kok kowe lagi salat tahiyat masjid, itu tidak boleh gitu. Qomat. Perkirakan ngatasi enggak dapat rakaat pertama imam. Nek kira-kira sampean keri dibatalkan itu. Tapi salat jamaah itu kan wajib ya, dan itu salat wajib. Kalau kita sudah dimulai dan kita masih mementingkan salat tahiyatul masjid, tapi kita akan meninggalkan sholat wajib dengan berjamaah tadi. Apa enggak iman atau pahalanya besar mana itu? Kenapa kok bisa sampai meninggalkan? Ya tadi kok masih bisa diteruskan itu? Bisa ketika ngatasi waktunya. Ngatasi waktu apa? Itu kan imamnya masih belum takbir, masih lah iya masih ngonangi, masih bisa ngonangi rakaat pertama. Karena itu nanti bertentangan dengan dalil ketika kita sudah sholat, itu kita mengadakan perjanjian kepada Allah sampai selesai. Gitu. Maka ketika tidak darurat dilanjutkan. Darurat kira-kira kehabisan ketinggalan jamaah imam, maka dibatalkan. Ketika tidak ketinggalan maka tidak dibatalkan. Ada lagi kalau kita sebaiknya kita bisa mengikuti takbir beserta imam. Kalau sudah tahu qomat, ya kalau itu tidak dihentikan sholat sunnahnya, dia tidak bisa takbir bersama imam. Nah, ini gimana? Mana yang lebih? Maksudnya takbir bersama imam itu apakah imam takbir langsung takbir? Enggak, kita yang penting tuh mendapatkan rakaat pertama tadi, enggak ketinggalan. Diperkirakan itu nanti pendapat ulama di fikih muyassar ada. Jadi di antara pendapat pertama itu memang dibatalkan sebagaimana Pak Harjito tadi. Ya. Pendapat kedua dirinci karena ada pertengahan dirinci. Ketika ngatasi masih sedikit nggih. Wis rakaat kedua wis mau selesai tadi nggih, maka dilanjutkan sampai selesai nggih. Itu ada rincian dari para ulama dan dibolehkan. Dan napa niku nek praktek kula biasane ngatasi. Imamnya kadang leren mau copo dhisik urung takbir urung apa, ternyata kita salam imam juga belum baca Al-Fatihah kadang seperti itu. Yang penting kita tidak ketinggalan, minimal tidak ketinggalan baca Fatihah gitu. Ada. Iya, ada memang iya dibatalkan langsung memang boleh nggih. Cuma
Apa iku nek kula lebih suka pendapat yang kedua. Karena apa? Karena kita terbentur kepada dua. Yang pertama, tidak ada sholat nggih, setelah iqomah itu maksudnya tidak ada mengawali sholat. Bukan melanjutkan sholat gitu. Dan yang kedua, ketika kita beribadah itu kita dari niat pertama mulai takbir itu kita mempunyai akad perjanjian kepada Allah sampai selesai. Maka ini tidak boleh dibatalkan menurut para ulama kecuali darurat. Gitu. Nah, maka sebagian ulama mengambil tengah-tengah karena bertentangannya ini nggih. Sampai misalnya mau puasa satu hari ini, sampai enggak benar-benar ada udzur yang berat sebenarnya enggak boleh membatalkan karena itu perjanjian kepada Allah. Ya Allah, aku pe poso sampai bar kan ngoten. Aku pe salat iki sampai bar itu. Itu termasuk mengandung perjanjian kita kepada Allah ibadah sampai selesai. Sebenarnya seperti itu. Memang kali ini berbeda. Kita mendengarkan dari ulama salaf juga tidak seperti itu. Juga. Ya kita tergantung kita sendirilah. Lah nggih, makanya ada dua pilihan. Cuma kula memilih mantep sing kedua ini tadi. Ngeten. Ada dua pilihan. Yang kedua yang didengar Pak Cito, yang kedua itu enggak ada. Enggak pernah dengar yang kedua. Oh, Yang kedua. nanti insya Allah ya, insya Allah kajian yang akan datang tak bawakan takbirnya, ngeten nggih. Untuk pendapat yang kedua. Ngeten. Jadi memang pemahaman kula juga dulu nggih, yang penting harus dibatalkan, tapi ternyata ada pendapat yang kedua itu dan ternyata itu yang lebih melegakan cara kula ngoten. Wallahu taala alam. Pun nanten pertanyaan iki. Nggih. Nggih. Sampai terang gitu, atau sholatnya subuh itu diperpanjang, masih belum jelas. Nggih. Kalau dzikir sampai terang, sampai bahkan sampai suruk itu ada hadisnya tersendiri. Nanti seperti ibadah haji dan umroh itu, nggih, ada sendiri. Ini yang dimaksud sunnah, nggih, nggak sampai wajib, nggih. Itu memang sholatnya diperpanjang. Nggih. Karena Nabi Muhammad SAW itu panjangnya rukuk dan panjangnya sujud itu seimbang dengan panjangnya berdiri baca Al-Quran tersebut. Jadi rukuknya panjangnya hampir sama dengan baca 100 ayat. Sujudnya juga seperti itu. Maka ya maklum benar-benar sampai padang gitu. Maka itu sunnah tapi nggak wajib loh, nggih. Nggak wajib. Itu rukuk dan sujud itu yang dipanjang ya, yang dibaca ya terserah tasbih. Kalau di sujud bisa doa-doa, terserah. Nggak baca juga nggak apa-apa. Hanya memperlama tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati itu tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena rukuk ibadah dan sujud ibadah itu harus ada rasa tunduk, ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala itu. Tegas pertanyaan ini masih. Jadi rukuk itu karena lama itu apa? Karena bacaan rukuk itu subhana rabbiyal azim. Iya, dibaca itu kan apa itu boleh dibaca sebanyak-banyaknya. Ya, boleh. Nggak hanya, boleh sebanyak-banyaknya. Tambahnya boten ditang. Boten. Ini 3 kali. Orang dibatasi 3 kali. Sebentar ya. Wah, kayak pertanyaan. Mikir Ustaz itu pertanyaannya. Sholat sebelum duhur, nggih, sholat qobliyah dikerjakan 2-2 atau langsung 4. Maka jawabannya dikerjakan 2-2, nggih. 2 salam, 2 salam. Itu sudah ma'ruf, nggih. Apabila sholat witir terluput bisa diqodho atau enggak bisa? Kalau bisa dikerjakan kapan? Kalau terluput tidak usah diqodho. Iya, wis terluput ya sudah selesai enggak sholat. Nggih. Yo, kalau kita terluput sholat malam, maka anjurannya itu perbanyak sholat di siang hari gitu saja, nggih, bukan qodho, bukan. Nggih, diganti diperbanyak sholat di siang hari gitu. Sholat sunah siang hari. Terus sholatnya napa, Gus? Di siang hari sampean Hajat apa sholat siang hari sampean sholat duha bisa. Nanti sampean sholat mutlak
Mutlak sing penting salat 2 rakaat sampai ping pira kesel mboten napa-napa, Mbak. Duka itu 3 kali nopo 4 kali sakit nggih. Napa? Duka. Kok iso 3 kali? 2 2 rakaat nggih. Ya lah ya berarti 3 salam 3 apa dulu. Ya 2 rakaat salam. Ya, Salam nggih. terus lagi. Nggih, salam lagi, salam lagi. Tiap jam terus. Berapa? Waktunya itu sampai sampai penting gak sampai waktu duhur, berarti waktu duha. Nggih. 3 kali boleh. Boleh. Waktu larangan matahari di atas. Di atas kepala ndak boleh, sudah itu. Haram, waktu haram termasuk itu. Itu batas kepalanya niku hampir masuk waktu duhur. Iya, Pak. Nggak boleh ketika matahari di tepat kepala itu, nggih. Artinya sampean nggak ono bayang-bayangane sudah itu. Mendekati waktu duhur itu nggak boleh sholat. Misalnya Jumat. Yang juga ngerti samune kebablasan, Pak. Kawanan, Pak. Ya ndak lah duha ya waktu duha jam pira cara saiki digawe gampang jam sing paling apik ya jam 8 sampai jam 10 itu. Sekolah kurang 5 menit. Sebelum duka kan ya wonten salat napa niku. Suruk itu sebenarnya sholat duha. Itu sholat duha yang awal itu sebenarnya itu. Nah, berarti artinya kita mau sholat duhur ya. Kok kurang 5 menit kita enggak usah tahiyatul masjid. Nek tahiyat masjid beda. Walaupun waktu pas. Iya, tahiyat masjid itu netral. Netral. Nggih. Waktu kapan? Nggih. Waktu terlalu juga boleh ya. Heeh. Tidak mengenal. Itu yang waktu nek tahiyat masjid itu. Sebagian ulama nggih. Jumhur ulama. Putus tengah-tengah gabani surat tahiyatul masjid. Enggak. Jika karena bersendawa waktu sholat apakah batal? Yo, sendawa. GGN. Dan sendawa itu tak sengaja keluar sisa makanan sehingga tertelan lagi. Sate paling. Sate rugi pawon. Iki bilangnya tertelan lagi loh nggih, mboten makan nggih, mboten sengaja tertelan nggih. Maka tidak batal nggih. Kalau dikeluarkan. Kalau sudah keluarkan. Dikeluarkan. Dikeluarkan enggak apa-apa. Enggak apa-apa, disai. Keluarkan disai. Iya, karena itu tidak najis nggih. Meskipun sebagian ulama mengatakan najis itu ketika sudah benar-benar berubah, yakni apa? Kenapa dikatakan najis? Karena dianggap sudah dari perut dianggap sebagaimana kotoran tinja. Nggih, apa itu dianggap ngengek lah. Nah, tapi ketika masih berupa upo-upo itu, maka insya Allah tidak masuk kategori najis. Kula mengikuti yang tidak masuk kategori najis. Jadi tidak membatalkan sholat. Ini telepon sakku. Iya, betul. Iku karena apa? Karena mungkin terlalu kenyang. Nggih. Gumoh ngantekan nggih. Mungkin itu karena terlalu kenyang, mungkin ini pengalaman bagi orang-orang yang berpuasa terus mangan langsung wakeh niku. Jadi ngantek gumoh itu. Maka itu tidak membatalkan sholat. Nggih pun butuh persiapan niku napa? Sarung tangan isu. Jadi terus Apakah hukumnya jika mengambil buah yang tumbuh di dalam halaman masjid? Jadi nek cara kula mengambil buah di halaman masjid itu tergantung nanti takmir masjid nih, karena itu milik umum ya. Karena wallahu taala alam ya, nek cara kula ya tergantung adat yang berlaku di situ ya. Dikembalikan kepada adat. Misalkan bukan hanya di masjid, buah-buahan yang ada di tepi jalan ya itu kan milik umum itu, atau di masjid ya. Kecuali memang oleh takmir masjid buah-buahan tersebut dirawat untuk nanti dijual dan uangnya dimasukkan ke masjid. Nah, maka sampean termasuk tuku nglebokno nek kotak masjid kan ngoten. Tapi nek memang buah-buahan itu dibiarkan siapapun yang mengambil daripada mubadir misalnya dipangan codot atau jatuh dengan sendirinya ya diambil saja, tidak ada masalah itu. Itu nanti dikembalikan kepada adat setempat bagaimana. Apakah hukumnya melihat karnaval? Nek melihat tok gak popo, misalnya sampean pas liwat roh karnaval kan gak popo. Kalau sengaja datang untuk melihat maka jenengan termasuk sengaja datang mendatangi kemaksiatan. Tapi untuk penjual
ndak ada masalah jualan nggih. Semata-mata jualan ndak ada masalah. Nggih, untuk semata-mata jualan nggak ada masalah, itu dalilnya ada di Riyadhus Shalihin itu. Untuk semata-mata jualan itu ndak masalah. Nggih, heeh. Tapi nek budal jual bakulan biasanya gak bakulan cah sampai delok. Lah tujuannya nek delok lain lagi. Ini memang semata-mata jualan maka nggak apa-apa. Atau kita melihat ketika kita ada di perjalanan macet, ya tidak masalah jenis melihat. Kalau sengaja melihat maksiat itu dosa. Nah, ya yang sengaja itu, sengaja. Karena itu memang jelas maksiat. Tadi tak terangkan ya. Sisi kemaksiatannya mubadir. Yang kedua menampakkan aurat. Yang ketiga memakai pasangan. Ya, rambut pasangan, idep pasangan, alis pasangan dan lain sebagainya. Terus yang keempat apa itu? Macak lanang, macak wedok, bentuk macak lanang itu so gede. Yang keempat, yang kelima mereka membawa tasabuh kepada penyembahan berhala, nggawa berhala. Meskipun itu gak dianggap berhala, tapi tasabuh ning nggone berhala kan berhala-berhala sing digawa iku. Ngeten nggih. Jadi banyak kemaksiatan, banyak dosa di situ. Ora usah aku ora tau ndelok. Masuk lihat lumba-lumba sing buka aurat nih. Ya, itu masuk. Kayak niku, Pak. Tukang foto, yang kan karapa lah foto ya, ngono iku. Lah sampean marai ape ndelok mulane dipeseni? Mboten delok. Iya, mboten delok. Omah niku engko ana karnaval. Lah iki muridku foto-foto. Foto dhewe ngono. Sak repotan niku kula niku nggih. Bon. Dilanjutkan malih nggih. Pun iki jazakallahu khairan nggih, Pak. Iya. Tapi niate nggih mergawe, tapi nggih niku. Terus niki masih ada pertanyaan nggih. Ustadz, kalau kita sudah mengajak orang lain berbuat kebaikan, sudah memberi contoh baik juga nggih, tapi orang itu susah untuk berubah. Kita sudah berusaha sabar, tapi kadang masih ada rasa kecewa dan rasa gak puas. Bagaimana solusinya? Bagaimana menanamkan kesabaran lebih dalam hati kita? Duh, kita itu mendakwai orang, itu hanya kewajiban kita itu menyampaikan. Sudah memberi contoh. Kalau kita ikhlas, diikuti maupun tidak diikuti, kita tidak sakit hati. Karena hidayah itu kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nek wis boja sampean wis nggae contoh sing apik kok iso gak melok, iku ya memang kehendake Allah Subhanahu wa ta'ala, kita doakan saja nggih agar mau berubah. Terusan apa iku kok merasa kecewa, maka ini perlu hati kita yang diperbaiki kembali. Tujuan kita mengajak itu ketika kita lillahi ta'ala, maka tidak ada kecewa. Maka diniatkan semuanya itu lillahi ta'ala. Kita doakan saja nggih. Karena apa itu hidayah sudah takdir dari Allah, sebagaimana dulu Nabi Muhammad mendoakan pamane untuk masuk Islam, ternyata gak masuk Islam. Itu masuk kategori nanti takdir. Takdiri Allah Subhanahu, gak usah kecewa, tapi terus kita doakan. Doa tersebut seandainya tidak dikabulkan, kita tetap dapat pahala doa tersebut. Nasihat kita seandainya tidak didengarkan, kita dapat pahala nasihat tersebut. Contoh yang kita berikan juga menjadi pahala, bahkan mungkin contoh yang jenengan tadi dicontoh oleh orang lain dan menjadi amal jariah. Gak usah berputus asa, maka bersihkan hati. Dan hati yang bersih itu biasanya disebabkan dari amal kita yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti hati itu akan bersih dengan sendirinya. Ketika kita beramal soleh ikhlas kepada Allah Subhanahu, Allah dhewe sing noto. Mulai wong iku apa yang ndondoni ati tenanan nek Allah gak ngersakno ora ngarahi iso. Ngoten nggih. Wallahu taala alam, ngoten mawon nggih. Semoga kajian membawa barokah, membawa manfaat nggih, menambahkan keimanan kita, menambahkan wawasan kita dan semakin dewasa kita di dalam menyikapi perbedaan di kalangan umat. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerja ora gelem kok gelo. Mak. Wong iki saya lho iku wanjang kaya apa.